Halo semua, ketemu lagi barengan saya Iksan. Nah, di tangan saya saat ini udah ada Vivo Y21s-nya ya guys ya. Yang dimana beberapa waktu yang lalu udah saya buatin video unboxing dan juga video setting-setting soal Vivo Y21s-nya ini. Nah, tapi di video kali ini saya mau coba tunjukin ke kalian ya gimana performa Vivo Y21s-nya ini kalau kita ajak bermain game. Jadi ini adalah video gaming test soal smartphone Vivo Y21s-nya. Nah, tapi sebelum saya lanjutin ke video gaming testnya, di sini saya mau coba ingetin sedikit ya soal spesifikasi dan juga harga dari Vivo Y21s-nya ini. Untuk harganya sendiri, untuk unit yang saya beli ini di harga 2,4 jutaan ya. Tapi ini bukan harga aslinya karena saya dapetin 2,4 juta itu karena ditambah sama potongan diskon atau event 10-10 kemarin ya guys ya. Tapi kalau misalkan kalian beli di harga aslinya itu di kisaran 2,8 juta kurang 1000. Nah, kalau untuk chipsetnya sendiri yang dipakai di smartphone ini tuh sudah menggunakan MediaTek Helio G80 dengan format RAM 4GB dan memori internalnya 128 GB. Nah, jadi itu aja ya guys ya spesifikasi yang bisa saya jelaskan ke kalian soal smartphone Vivo Y21s-nya. Jadi sekarang kita langsung aja lanjut ke video gaming testnya. Nah, kalau kalian lihat ya dari tadi saya udah menampilkan sedikitnya ada 4 buah aplikasi game yang bakal kita uji di smartphone ini. Seperti ada Real Drum, Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Genshin Impact. Nah, di sini saya bakal coba mulai dulu dari aplikasi game Real Drum-nya. Kita coba lihat ya seperti apa performa daripada sensitivitas layarnya. Nih kalau kita lihat kalian lihat baik-baik ya. Nah, saya kencengin dikit untuk volumenya. Ini sih udah terasa baik ya, walaupun saya masih kerasa agak delay sih sebenarnya. Cuman ya ini udah cukup oke lah. Kalau misalkan untuk lagu-lagu yang tempo rendah ini mungkin nggak kerasa delay. Cuman kalau kalian setel musik yang tempo tinggi ya, saya rasa kalian bakal menemui delay di smartphone ini guys. Karena aku coba kalau kita seperti ini kan ya. Tuh. Ketika tangan saya menyentuh ke bagian layarnya, bunyi tabnya berbeda dengan suara kick drum ya. Tuh. Jadi memang ini nggak seresponsif yang bisa dibayangkan gitu ya guys. Jadi nggak terlalu sensitif lah ya. Jadi ada delay kayak gitu. Oke, ini untuk pengetesan Real Drum seperti itu aja guys ya, karena saya nggak terlalu jago main Real Drum juga. Dan kemudian di sini kita bakal lanjut untuk main game Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Genshin Impact. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam ketiga game tersebut, di sini mau saya kasih lihat dulu ya untuk kapasitas baterai yang ada di smartphone ini. Ya, ini kalau kalian lihat kapasitas baterainya berada di kisaran 90% ya guys ya. Bentar, fokusnya agak hilang. Nah, ini di kisaran 90%-an. Jadi nanti di setiap game kita bakal coba cek lagi berapa kapasitas baterai dan juga suhu daripada smartphone-nya gitu guys. Ini untuk suhu smartphone-nya ya sebelum kita mulai main game Mobile Legends. Ini masih aman di kisaran 34 atau 33 derajat ya di bagian bodi depannya, di bodi belakangnya 34 derajat. Nah, ini cukup aman ya. Jadi masih terbilang cukup normal. Nah, ini saya mulai di jam 1.15 ya, nanti kita cek setelah satu match berlangsung. Sekarang kita buka atau kita masuk ke dalam game Mobile Legends ya. Nah, ini kita udah masuk ya ke dalam lobby game Mobile Legends-nya dan coba kita cek untuk settingan grafis. Ternyata kita bisa dapetin settingan grafis yang HFR high aja ya guys ya. Jadi yang ultranya ini belum ter-unlock. Di sini saya bakal coba set di settingan rata kanan ya, yaitu HFR high. Yang pastinya supaya kita tahu seperti apa performa dari smartphone ini yang sebenarnya kayak gitu guys. Dan kontrolnya saya coba set dulu ya. Saya coba untuk posisi yang tetap. Oke, kalau gitu kita langsung aja push rank ya guys ya. Kita masuk ke in game-nya aja. Ya, sekarang kita udah masuk ke in game yang pertama ya guys ya. Maksud saya di game Mobile Legends-nya. Dan sekarang kita ngebuff dulu ya supaya bisa lebih sakit waktu ngehit musuh. Oke. Nah, ini di awal-awal sih kerasa performa grafisnya bagus ya.
nggak ada frame drop. Cuma nanti kita cek lagi beberapa saat setelah kita bermain Mobile Legends ini guys. Mungkin di menit ke-6 atau ke-8 gitu ya guys ya. Oke. Ngomong-ngomong untuk kualitas speakernya ini kenceng ya guys ya, walaupun mono speaker. Padahal saya set di kisaran 50% aja, cuman suaranya ini kenceng banget. Tapi ya keras di sini tuh bukan keras yang bagus ya guys ya, tapi keras yang saya rasa cukup cempreng gitu. Dimaklum lah ya sebenarnya karena ini adalah smartphone kelas entry level. Ya, ini udah menit ke-11 ya guys, dan sejauh ini untuk feel-nya saya masih ngerasain cukup nyaman ya. Nggak ada frame drop, dan untuk suhu daripada smartphone-nya juga masih tergolong adem ya guys, jadi nggak hangat ataupun panas. Nah, ini saya rasa masih cukup enak ya guys ya kalau kalian mau beli smartphone ini buat bermain game. Cuman ya jelas ya, dengan harga segini dan chipsetnya yang hanya MediaTek Helio G80, apabila kalian ingin bermain game secara kompetitif, saya rasa ini nggak akan bisa kasih pengalaman yang lebih guys. Tapi kalau untuk penggunaan game yang casual aja, saya rasa ini udah cukup ya guys ya, buat ngasih performa yang cukup baik. Nah, ini udah kita pasti menang ya. Oke, ini kita cek aja langsung ke lobby, maksudnya ke home screen-nya, dan kita lihat untuk kapasitas daya baterainya sekarang tersisa 85% dari 90% yang sebelum kita gunain untuk main Mobile Legends tadi guys. Dan sekarang kita coba cek untuk suhu smartphone-nya. Nah, di sini untuk di bagian layarnya 40 derajat Celcius, kalau di bagian bawah 36, di bagian bodi belakang ini masih di kisaran 38 derajat Celcius. Kemudian di bagian bawah juga masih di bawah 40 derajat Celcius. Jadi tergolong masih cukup normal ya untuk suhu daripada smartphone-nya guys. Dan ngomong-ngomong, ini tuh suhu ruangannya nggak pakai AC guys ya, jadi saya cuman pakai kipas kecil aja. Oke, kalau gitu berikutnya kita coba langsung aja ke game yang kedua, yaitu game PUBG Mobile guys. Ya, jadi guys, kita sekarang udah masuk ke dalam lobby game PUBG Mobile-nya, dan kita cek dulu ya untuk settingan grafisnya. Nah, ini kita bisa dapetin settingan grafis yang HD High, dan bakal saya set di settingan grafis yang HD High dengan filternya yang soft aja guys. Oke, nah di sini kita bakal mainin game TDM Arena aja ya. Maksud saya Team Deathmatch saja, bukan main klasik. Dan nanti kita coba cek ya gimana performa daripada giroskopnya ya guys ya. Ini saya lupa setel lagi ya tadi. Untuk giroskopnya kita coba nyalain dulu. Oke, udah kita always on kan, langsung aja kita lanjut ke Team Deathmatch-nya. Ya, ini sekarang udah masuk ke dalam Team Deathmatch ya guys ya. Nih kita coba lihat dulu untuk giroskopnya. Ya, ternyata giroskopnya kurang enak ya guys ya, jadi delay gitu, dan ini nggak karuan ya. Jadi kayak patah-patah gitu giroskopnya, berarti ini bukan hardware ya untuk giroskopnya, tapi virtual. Jadi saya bakal matiin untuk giroskopnya guys, supaya nggak mengganggu ya. Oke, sekarang kita lanjut aja untuk main Team Deathmatch-nya, satu match aja. Ini settingannya kita kencengin lagi ya volumenya. Oke, kita lihat guys. Ya, sejauh ini untuk dipakai main Team Deathmatch ya guys ya, ini enak, cuman ya sensitivitas layarnya ini kontrolnya kerasa kurang bagus ya guys ya. Jadi kadang kalau kita geser-geser gitu, dia harus agak sedikit dipaksa.
Tapi nggak tahu ya, mungkin emang karena tangan saya agak keset ya, atau mungkin emang karena si smartphone-nya. Oke, sepertinya kita bakal kalah ya, nggak masalah. Coba kita sliding sekali lagi. Ya, paling nggak ada frame drop ya guys ya, kalau saat kita melakukan seperti itu guys. Ya, ini kita kalah ya, nggak masalah. Satu match kita kalah di tim deathmatch di PUBG Mobile. Sekarang kita cek untuk konsumsi daya baterainya. Tadi 85%, sekarang tersisa 84% aja nih guys ya. Jadi ya memang karena main tim deathmatch itu cuman sebentar ya, jadi nggak perlu waktu lama. Jadi ya itulah apa adanya ketika kita pakai satu match di game tim deathmatch-nya. Kalau untuk suhu dari smartphone-nya sendiri, ini kalau kita lihat ya masih cukup stabil di kisaran 40 derajat Celcius ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Nah ya, jadi yang paling tinggi itu 40 derajat ada di bagian layar depan yang paling atasnya ini. Tapi untuk di sisi lain ini cuman kerasa hangat aja. Tapi sebenarnya ini masih enak loh guys, dan playable untuk suhu panasnya ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke game yang terakhir, yaitu game Genshin Impact ya guys ya. Di sini ya saya bakal coba untuk main mungkin 10 atau 15 menitan. Nah, ini saya nggak bakal skip ya kalau untuk di Genshin Impact, karena seperti biasa kalian suka minta untuk lihat loading in gamenya seperti apa. Ini kalian bisa lihat sendiri ya untuk loadingnya apakah cepat atau lama, kalian bisa nilai sendiri secara langsung guys. Ya, ini kita masuk ke start gamenya dulu. Ini untuk persiapan data. Oke, sekarang kita tinggal masuk nih guys. Nah, ini loading yang senantiasa kalian nanti-nantikan ya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri loadingnya seperti apa. Tapi ya kalau dari penilaian saya, dilihat dari loading pertama ini udah kerasa lama ya guys ya. Beda dari waktu saya coba di iPhone XS kemarin, di video kemarin guys. Itu benar-benar cepet banget. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya. Butuh waktu lama untuk mengeluarkan 4 logo ya yang ada di loadingnya ini. Oke, ini kerasa lama ya. Nah, akhirnya kita masuk ke dalam gamenya, dan kalian bisa lihat sendiri ini agak udah tersendat-sendat seperti itu ya guys ya. Kita coba cek untuk settingan grafisnya. Di sini kita dapetin yang sebentar, saya kasih lihat dulu. Nah, di sini kita dapetin yang terendah ya guys ya, atau lowest di settingan 30 fps. Nah, di sini saya bakal mainin di settingan yang defaultnya ini ya guys ya. Nanti kita lihat gimana performanya guys, apakah lancar, apakah patah-patah. Tapi dari segi renderingnya awal ya, waktu saya geser-geser ini barusan, ini kerasa sih guys ya, ini kayak ngeframe gitu untuk rendering objeknya. Tapi ya kita pastiin dulu ya. Nah, ini udah mulai ada frame drop. Dan kita coba sekarang cari musuh dulu ya guys ya, biar kita bisa buktiin seperti apa performanya. Ini kita lanjut ke misi yang selanjutnya guys. Sebetulnya kalau dari segi grafis ya, untuk settingan defaultnya ini nggak terlalu kerasa bermasalah ya guys ya. Memang masih ada beberapa kali frame drop, cuman masih cukup playable guys. Nah, yang saya permasalahin di sini tuh cuman di sensitivitasnya aja ya, yang saya rasa ini memang ada delay guys.
Oke. Ini beberapa kali kita temuin musuh ya. Kita menang lagi guys. No pain, no gain. Surrender and be gentle. You're in for a little. Come a little close. You're in for a little shock. Come a little closer. You're in for a little shock. Ya, ini kita sudah menyelesaikan misinya ya, dan ini sudah saya mainkan sekitar kurang lebih 15 menitan guys. Dan sekarang kita langsung masuk ke menu lobby ya guys ya, daripada smartphone-nya, dan kita coba cek untuk suhunya sendiri. Nah, ini ada peningkatan sedikit ya, ada di kisaran 42 derajat Celcius di bagian atas layar depannya. Kalau di bagian bodi belakang ini juga ada peningkatan menjadi sekitar 41 derajat Celcius. Kalau di bagian bawah ini masih cukup stabil di bawah 40 derajat Celcius. Nah, sekarang kita coba cek untuk kapasitas daya baterainya. Dari 84% tadi tersisa menjadi 80% aja ya guys ya. Nah, ini jadi hanya berkurang sekitar 4% aja, digunakan untuk main game Genshin Impact selama kurang lebih sekitar 15 menitan. Nah, ini tadi kita mulai dari jam sekitar 1.15 menit ya guys ya. Sekarang sudah pukul 2.06 malam. Jadi ya kurang lebih udah hampir sekitar 1 jam kita pakai buat main game Genshin Impact. Dari tadinya itu 90% ya untuk kapasitas daya baterainya, sekarang tersisa sekitar 80%, berarti 1 jam dipakai main game. Smartphone itu hanya berkurang untuk baterainya sendiri di kisaran 10% aja nih guys. Nah, untuk overall sendiri menurut saya dari pengalaman saya bermain game di smartphone Vivo Y21s kali ini, untuk kestabilan grafik atau performanya ini saya masih bisa bilang cukup playable ya guys ya, waktu kita pakai buat main game Mobile Legends, PUBG Mobile ataupun Genshin Impact. Nah, cuman permasalahannya di sini hanya ada pada sensitivitas layarnya aja yang saya rasa sedikit kurang nyaman ketika saya pakai main game PUBG Mobile dan juga Genshin Impact tadi. Agak berasa banget delaynya guys ya, dan juga satu hal lagi di game real time juga berasa banget ada sedikit jeda, tapi kalau misalkan kalian memainkan
dan lagu-lagu dengan tempo yang pelan, saya rasa nggak bakal kerasa begitu kerasa lah maksud saya guys. Cuman kalau untuk dipakai main game Mobile Legends tadi ini semua kerasa aman-aman aja, nggak ada masalah. Dan untuk kesimpulan saya kali ini, nah misalkan kalian itu pengguna casual, saya rasa smartphone ini cocok buat kalian beli. Tapi kalau kalian beli untuk bermain game secara kompetitif, ini nggak saya sarankan buat kalian beli ya guys, karena permasalahan yang ada di layarnya tadi. Nah jadi saya rasa cukup kayak gitu dulu ya guys video gaming test soal smartphone Vivo Y21s nya. Jadi misalnya kalian punya pertanyaan soal performa ataupun hal lain daripada smartphone Vivo Y21s ini, jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan seperti biasa sebelum saya tutup videonya, buat kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video kali ini kalau misalkan kalian gak suka dengan videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video gaming test berikutnya.